Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Saprem Detector. Hak angket atau sebuah wacana untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Joko Widodo dan menganulir pasangan nomor urut 2 serta hasil Pilpres 2024 rupanya terus berlanjut. Hari ini bahkan teman-teman, informasi terbaru Koalisi Perubahan telah mulai mengajukan hak angket ke DPR yang awalnya memang PDIP lah satu-satunya partai yang paling lantang untuk menyuarakan hak angket. Tapi hari ini teman-teman, mayoritas DPR sudah mulai sepakat untuk menggulirkan hak angket ini. Informasi ini kita dapat dari Detik News di artikelnya yang berjudul Parpol Koalisi Perubahan mulai pikir ajukan hak angket. Nah, seperti apa informasinya teman-teman semua? Sebelum kita bahas ini artikelnya, kita mau bahas juga apa itu hak angket. Kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, ini hak angket adalah sebuah kewenangan dan diberikan undang-undang kepada DPR untuk melakukan penyelidikan atas sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan undang-undang yang dilakukan. Nah, jika dalam penyelidikannya itu mendapatkan bukti yang kuat terkait kekeliruan, kesalahan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan, yang paling berat ini Presiden Joko Widodo atau pemerintahan yang sah saat ini bisa dimakzulkan atau digulingkan. Kalau bahasa yang rada kasarnya itu, agak kasarnya itu, yaitu dikudeta. Nah, teman-teman semua, kita balik lagi ke artikelnya. Ini dilansir dari Detik News. Beberapa partai politik yang bergabung dalam koalisi perubahan, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, mulai mempertimbangkan untuk segera mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Hermawi mengatakan keputusan itu didapat berdasarkan keresahan yang ada, di mana usul hak angket cenderung lambat dan tak kunjung ditindaklanjuti. Karena sekarang ini sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa lambat dan segala macam. Tadi kita terpikir satu alternatif yang nanti kita akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa tidak kita memulai saja? Ujar Hermawi kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Maret 2024. Ya teman-teman, memang ini hak angket ini kesannya itu memang maju mundur atau tarik urur. Kita memang sudah dihebohkan terkait hak angket ini di hari demi pekan pertama perhitungan cepat. Sekarang sudah hampir mau 2 minggu lebih teman-teman semua, ini hak angket belum juga disepakati. Awalnya Nasdem, PKS, PKB ini sepakat untuk menunggu terlebih dahulu hasil perhitungan suara KPU atau real count yang dilakukan oleh KPU. Sedangkan untuk PDIP sendiri memang yang awal yang menggebu-gebu untuk mengajukan hak angket, tapi rupanya juga belum memberikan aksi nyata, cuma memberikan gertakan-gertakan sebagai senjata untuk negosiasi mungkin dengan pemerintahan yang akan datang dan juga yang saat ini. Jadi memang hak angket ini teman-teman masih tarik ulur. Ya, itu elit-elit politik pasti memainkan negosiasi-negosiasi politiknya. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan porsi yang paling besar di pemerintahan? Ya, salah satunya dengan memberikan ancaman dengan hak angket ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Hermawi menyampaikan ketiga partai koalisi perubahan sudah cukup untuk mengusulkan hak angket agar bisa digulirkan di Senayan. Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulangi ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama lebih dari satu fraksi, kan kita bisa bertiga, ucapnya. Namun Hermawi menuturkan pihaknya tetap berharap akan berjumpa dengan PDIP yang nantinya sama-sama mengusulkan hak angket dalam sidang paripurna di DPR. Ide ini kalau diterima kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Ya dong, artinya begini, kita ya rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini nggak akan menang. Sebaliknya, jika kalau PDIP sendiri yang maju, nggak bakal menang juga, ujarnya. Menurutnya, jika koalisi perubahan hanya menanti langkah PDIP sebagai partai inisiator hak angket, maka hak istimewa DPR itu tidak akan pernah bergulir. Di sisi lain, Hermawi mengaku memahami jika PDIP kini tengah sibuk berkoordinasi secara internal untuk memutuskan usul hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak akan mulai, kami akan ajukan usul
para sekjen akan ajukan usul ke pimpinan bagaimana kalau kita mulai pengusulannya, kita yang mulai 3 partai ini, 25 sedikit-sedikitnya, kalau perlu 3 fraksi maju nanti diuji di paripurna, kata Hermawi. Kita berharap di paripurna kita bisa bertemu, meneguhkan kembali komitmen bersama PDIP. Kita mengerti PDIP partai besar, mereka juga sibuk menunggu bermacam-macam pengurus ya. Kita yang tak sebesar PDIP saja sibuknya luar biasa pungkasnya. Ya teman-teman, dari informasi ini kita bisa melihat bahwa hak angket insya Allah kayaknya bakal diajukan mungkin besok atau beberapa hari ke depan. Ya, dan gak akan menunggu inisiatif dari PDIP. Karena mungkin PDIP juga banyak ya terkait politik juga dengan Presiden Joko Widodo. Mungkin ada beberapa komitmen-komitmen atau ya kasus-kasus yang mungkin ada kaitannya juga. Ya mungkin PDIP dan Presiden Jokowi juga masih mempunyai beberapa hal yang harus dibicarakan sehingga hak angket memang belum bisa diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia ya, Perjuangan PDIP. Kita tentu akan sangat menarik melihat apakah ketiga partai ini benar-benar berani untuk mengajukan hak angket atau kembali lagi hak angket ini cuma jadi isapan jempol ya, atau cuma jadi sambal goreng, cuma pedes-pedes kayak gitu aja tapi nggak ada action ya. Kalau misalnya ini jadi ya, kalau ini misalnya jadi, tadi sudah disebutkan bahwa kalau PDIP maju sendirian pasti kalah. Kalau koalisi perubahan maju sendirian pasti kalah juga. Tapi kalau misalnya PDIP ya mau dibantu koalisi perubahan, ini baru gongnya itu cukup besar, bisa menggoyang Senayan. Apa yang paling ditakutinya kalau misalnya ini hak angketnya disetujui oleh DPR nih teman-teman semua ya. Ini pemilu Pilpres 2024 ini bisa dianulir atau dianggap tidak sah, dan yang lebih parahnya itu paslon nomor urut 2 02 jika terbukti memang melakukan ini, jika ini jika bukan saya yang mengatakan. Jika terbukti ini sesuai tuduhan yang dituduh oleh PDIP bahwa paslon nomor urut 02 melakukan kecurangan, KPU mempunyai hak untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2. Dan nanti pas Pilpres selanjutnya, Pilpres yang diulang itu hanya ada nomor urut 01 dan nomor urut 03. Dampak negatifnya apa terkait hak angket ini? Jika hak angket ini berhasil, maka presiden yang sah saat ini, Presiden Jokowi, akan dimakzulkan. Maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan di Indonesia. Mungkin akan diganti oleh PLT atau oleh siapa, kayak wakil presidennya seperti apa. Yang kedua, biaya pemilu akan membengkak. Kita bisa bayangkan pemilu harus diulang kembali di seluruh Indonesia, dan ini tentu akan memakan sangat-sangat besar biaya APBN negara kita. Dan yang ketiga, stabilitas ekonomi, politik, dan juga keamanan pasti tentu akan sangat-sangat terganggu. Ini kita bisa bayangkan chaosnya di akar rumput seperti apa kalau misalnya pasangan nomor urut 02 didiskualifikasi oleh KPU. Dan jika para pendukung setia Presiden Jokowi juga turun ke jalan menolak keputusan hak angket. Jadi pasti akan terjadi chaos, pasti akan terjadi huru-hara di Indonesia, dan ekonomi, stabilitas ekonomi pasti akan turun. Pertumbuhan ekonomi akan melambat dan investor juga tidak akan mau untuk menginvestasikan dananya di negara konflik. Ya, seperti misalnya kayak Myanmar, itu investor pada nggak mau, pada lari. Jangan sampai Indonesia kayak gitu. Mungkin saya juga tidak mau Indonesia chaos seperti itu, apalagi balik lagi seperti 98. Semoga ada jalan terbaiknya ya. Kita tentu berdoa semoga Indonesia selalu diberikan keamanan ya, kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman informasi kita terkait hak angket ini, dan pasti ke depan akan ada banyak update-update lain terkait hak angket. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Subprime Detector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.